Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Yusuf dalam materi pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai membahas materi kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dalam melaksanakan aktivitas kali ini kita diberikan kemudahan. Tentunya pada proses pembelajaran kali ini, anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Anak-anak, pada tema kali ini kita akan membahas pada kajian bab kita adalah meraih berkah dengan mempelajari ilmu mawaris atau ilmu warisan. Ikuti dan simak baik-baik pembahasan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, anak-anak, langsung saja kita bahas ya. Pengertian daripada mawaris. Mawaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Unsurnya apa saja? Terwujudnya kewarisan yaitu pertama, orang yang mati atau meninggal dunia. Yang kedua, harta milik orang yang mati. Dan yang berikutnya adalah beberapa orang yang masih hidup sebagai keluarga daripada orang yang meninggal dunia tadi. Warisan dalam bahasa Arab itu disebut al-miros. Merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarithu irsan mirosan, yang artinya berpindahnya suatu dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Lalu apa dasar-dasar hukum warisan itu? Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Artinya, bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Nah, menurut ayat waris ini, baik laki-laki ya, kaum laki-laki maupun kaum perempuan itu berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak ataupun kerabatnya. Lalu dari as-sunnah, dasar hukum dari hadis, disebutkan dari Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Ada dua hal ya anak-anak menurut hadis ini yang wajib kita pelajari, yaitu selain Al-Quran adalah mempelajari ilmu waris. Satu Al-Quran, yang kedua adalah ilmu waris.
Karena menurut sabda beliau, hampir-hampir saja nanti pada akhir satu zaman kita akan mengalami kesulitan apabila orang berselisih untuk memecahkan suatu masalah tentang waris, mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya kita nanti akan mengalami kesulitan untuk mencari orang-orang yang ahli faham tentang waris. Untuk itu anak-anak, sebagai generasi penerus, kalian harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, terutama Al-Quran dan ilmu waris, agar nanti akan ada kesinambungan generasi dalam pemahaman ilmu waris. Lalu yang ketiga, posisi hukum warisan di Indonesia. Bagaimana hukum warisan waris Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan di dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam pasal 171, yakni tentang pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Anak-anak, ketentuan mewaris di dalam Islam. Yang pertama adalah ahli waris. Ahli waris itu adalah yang mendapatkan warisan. Jumlah daripada ahli waris yang berhak menerima harta warisan itu di dalam Islam ada 25 orang. Siapa saja ini? 15 orang pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Lanjutnya, syarat-syarat mendapatkan warisan itu harus ada kriteria syarat sebagai berikut ya. Kalau mendapatkan warisan, syaratnya tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian itu vonis daripada pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan itu meninggal dunia. Kemudian ada hubungan nasab atau keturunan, yaitu kerabat daripada ahli waris. Sebab berikutnya adalah adanya pernikahan. Jadi suami dan istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama masa iddah dan talak bain. Jika suami menalak istri ketika sedang sakit dan meninggal dunia. Walak yaitu seorang yang memerdekakan budak. Jadi seseorang yang memerdekakan budak itu juga mendapatkan warisan ya. Berhak mendapatkan warisan. Lalu sebab-sebab tidak mendapatkan warisan dikarenakan satu, kekafiran. Kerabat muslim tidak bisa mewarisi kerabat yang kafir maupun sebaliknya ini. Lalu disebabkan pembunuhan. Jika pembunuhan disengaja, maka pembunuh tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Lalu disebabkan oleh perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi secara utuh maupun sebagian. Lalu sebab berikutnya adalah perzinaan. Seorang anak hasil perzinaan tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapaknya. Yang berikutnya adalah li'an. Anak suami istri li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakui anaknya. Dan nanti pada pembahasan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang ketentuan pembagian harta warisan. Nah anak-anak, demikian pembahasan kali ini. Tentunya anak-anak harus memperkaya pembelajaran ini dengan cara membaca banyak dari buku-buku, ataupun kalian boleh browsing untuk memperkaya pembahasan dengan tema kita yang sama, yaitu tentang warisan. Ila liqa' ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.